Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Citra Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah soal, dimana soal ini adalah lanjutan dari soal materi Excel yang terdahulu ya, yang pernah kita kerjakan. Dan di hadapan kita ini sudah ada sebuah tabel ya. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom, dimana ada kolom jabatan, kolom tahun masuk, kolom lama kerja, status, gaji pokok, dan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan perum, komisi, gaji kotor, serta PPh dan gaji bersih, dan juga keterangan kerja ya teman-teman. Selanjutnya di bawah tabel ini sudah disediakan juga dua buah tabel bantu ya, dimana tabel bantu ini nanti akan kita gunakan untuk menggunakan rumus VLOOKUP ya dalam mengisi tabel-tabel di atas ini. Di bawah tabel bantu ini disediakan sebuah soal dari pertanyaan-pertanyaan untuk mengisi jawaban pada kolom tabel di atasnya. Lanjut saja teman-teman, kita isikan pada kolom jabatan. Kita lihat dulu soalnya seperti apa ya. Pada kolom jabatan ini soalnya adalah kita menentukan mencari karakter 1 dan 2 pada kode, dimana keterangannya jika kodenya AD maka keterangannya adalah administrasi, jika kodenya KD maka keterangannya adalah kepala bagian, jika kodenya PD maka keterangannya adalah presiden direktur, dan jika kodenya ST maka keterangannya adalah staf ya. Di sini karena dia memakai keterangan jika, maka kita menggunakan rumus if ya teman-teman, rumus logika. Dan karena di sini juga dia meminta kita mengambil kode karakter 1 dan 2 ya dari kode pertama, maka di sini menggunakan rumus lab juga. Jadi di sini ada dua rumus teman-teman, yaitu rumus if dan rumus lab. Langsung saja kita ketikkan sama dengan if lab, oke, buka kurung, kita klik di kolom kode ya teman-teman untuk mengambil teksnya. Di sini teksnya meminta 2 karakter dari sebelah kiri, maka kita ketikkan di sini angka 2, tutup kurung. Lanjut ke fungsi logikanya adalah sama dengan jika kodenya AD. Oh ya teman-teman, ini kita menggunakan tanda petik ya karena di sini adalah huruf. Jika kodenya AD maka keterangannya adalah administrasi. Oh ya teman-teman, untuk fungsi untuk kolom jabatan ini ya pengetikannya kita harus berdasarkan sesuai dengan tabel pada tabel bantu ini. Pada kolom jabatan di tabel bantu ini teman-teman, di sini ada administrasi, kepala bagian, presiden direktur, maka kita harus sesuaikan dengan kode, dengan pengetikan di sini, karena nanti ini akan sangat berpengaruh pada rumus-rumus selanjutnya pada kita pengisian kolom selanjutnya. Karena di sini adalah pengambilan untuk kode VLOOKUP-nya nanti ya. Lanjut kita ketikkan titik koma. Di sini berdasarkan komputernya ada yang menggunakan koma, ada yang titik koma. Kalau saya kebetulan menggunakan titik koma. Untuk rumus selanjutnya kita copy aja, nanti kita edit kembali teman-teman, kita pastekan di sini. Maka AD ini kita ganti dengan permintaannya adalah KB ya. Kita ketikkan kata KB, yang mana KB ini menerangkan adalah kepala bagian. Administrasinya kita hapus, kita ketikkan kepala bagian. Di tabel bantunya pengetikannya adalah KA dan PAG ya, KA spasi PAG.
Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama, copy paste, dan kita ganti lagi AD ini menjadi PD ya, dimana PD ini menerangkan adalah presiden direktur. Untuk tabel bantunya pengetikannya adalah dengan cara press dan direktur ya, press titik spasi direktur. Pakai spasi teman-teman agar tidak salah untuk pengisian kolom-kolom selanjutnya ya. Jika selain dari itu, maka keterangannya adalah stop, tanda petik, lanjut, kita tutup kurung. Kita lihat di sini ada berapa if-nya, maka di situ kita masukkan tanda tutup kurungnya ada 3 ya, 1 2 3. Oke, enter ya. Kita scroll langsung ke bawah. Lanjut masuk ke kolom tahun masuk. Tahun masuk di sini mencari karakter ketiga dan keempat pada kode dengan menampilkan dalam format 1900 ya. Karena dia pengambilnya pada karakter di tengah di tengah, maka kita menggunakan rumus mid ya teman-teman. Dan juga ini teman-teman, kode ini untuk perumusan left, mid, dan right itu adalah rumusan yang berbasis teks ya. Jadi untuk pengetikannya, jika angka kita menggunakan value ya. Kita ketikkan di sini sama dengan value, buka kurung, mid, rumus midnya ya. Lanjut kita klik di kolom kode pengambilan dua karakternya, yaitu karakter ketiga dan keempat. Kita ketikkan di sini 3 dan 4 adalah angka 5 di sini ya. Berarti di sini karena dia ada kode 2 karakter ya, kita ketikkan di sini angka 2, titik koma 2, tutup kurung. Jadi di sini menerangkan pengambilan pada karakter awalnya dengan urutan ketiga, karakter ketiga, start 6-nya, terus untuk penomoran karakternya yang kedua ya. Oke, tutup kurung teman-teman. Karena tadi dia meminta dengan format 1900, maka kita tinggal tambahkan saja 1900, enter, scroll ke bawah. Oh ya teman-teman, di sini untuk satuan tahun ya, saya telah membuat formatnya ya. Caranya dengan mengcustom dari format cell ini, mengetikkan di sini di bagian customnya, yaitu tanda pagar, spasi, tanda petik, tahun, tanda petik untuk pembuatan satuan tahunnya ya. Lanjut ke kolom lama kerja. Lama kerja di sini kita lihat misalnya tahun sekarang kurang tahun masuk. Nah, untuk tahun sekarang kita berdasarkan penanggalan di komputer teman-teman ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus tahun. Kita ketikkan di sini ya. Karena dia meminta tahun sekarang, maka kita ketikkan rumus now. Dikurang tahun masuk. Tahun masuk di sini terletak pada kolom F7 ya. Kita ketikkan saja teman-teman, F7, enter.
Jadi nama kerjanya untuk kode AD ini administrasi pada golongan 2, dia dari tahun 85 ya sampai sekarang berarti 37 tahun. Lanjut kita pengisian pada kolom status. Status di sini mencari 5 karakter dan 6 karakter ya. 5 dan 6 dari kolom kode. Kita mencari karakter kelima dan 6 dari kolom kode ini, teman-teman. Maka di sini karena dia di tengah, kita masukkan nanti rumus mid ya. Mid, tapi di sini dia meminta keterangan jika statusnya TK maka tidak kawin, jika statusnya KW maka keterangannya adalah kawin ya. Maka di sini kita gunakan 2 rumus, yaitu rumus if dan rumus mid. Langsung saja kita ketikkan di sini sama dengan if mid kita ambil karakternya dari kolom kode, titik koma, di sana mencari karakter ke apa tadi ya, karakter ke 5 dan 6 ya. Jadi di sini kita isikan angka 5 dan 6, berarti dia ada 2 buah karakter, titik koma berarti 2 di sini, tutup kurung. Lanjut ke fungsi if-nya ya teman-teman, kita ketikkan sama dengan adalah jika kodenya ini tadi TK atau KW ya, TK tanda petik, maka mengulangan tidak kawin. Jika selain dari itu, maka keterangannya adalah kawin. Oke, langsung tutup kurung teman-teman, enter. Sudah dapat nilainya. Untuk kolom status kita scroll ke bawah ya. Lanjut untuk pengisian kolom gaji pokok. Kita lihat dulu soalnya seperti apa. Gaji pokok kita gunakan pembacaan tabel pada tabel gaji pokok sesuai dengan kode dan golongan ini ya teman-teman. Tabelnya gaji pokok. Jadi di sini kita menggunakan lookup karena kita mengambil dari data pada tabel ini. Dan pada tabel ini datanya menggunakan kode ya, kode AD, KB, PD. Nah, di sini nanti kita akan gunakan rumus lab untuk pengambilan kode ini. Dan juga pada tabel ini nanti dia akan meminta keterangan ya untuk gaji pokoknya berdasarkan golongan-golongan. Jadi kita masukkan juga rumus if. Jadi pada gaji pokok ini ada 3 rumus ya teman-teman. Itu rumus fill up, rumus lab, dan rumus if ya. Kita ketikkan aja di sini fill up. Fill up, lab. Oke, buka kurung, kita ambil karakternya dari kolom kode. Di sini terdapat 2 karakter ya dari posisi sebelah kiri. Kita ketikkan angka 2, tutup kurung, langsung masuk ke tabel arraynya ya teman-teman. Tabel arraynya kita blok saja ya, jangan lupa nanti kita kunci dengan mengetikkan F4 titik koma. Nah, untuk nomor indeksnya di sini kita menggunakan fungsi if ya. If jika
Sini if ini menerangkan golongan ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini kolom golongan. Ini kita klik kolom golongan ini. Jika golongannya adalah satu, golongan satu di sini menggunakan Romawi, karena di sini menggunakan Romawi berarti huruf ya teman-teman. Berarti di sini kita menggunakan tanda petik 2, satu Romawi, tanda petik lagi. Keterangannya adalah jika golongannya satu maka terdapat pada kolom di sini. Kita ngambil fill up-nya yaitu kolom kedua nih. Jika golongannya satu maka gaji pokoknya terdapat pada kolom kedua dari tabel fill up ini. Kita ketikkan di sini kolom kedua, titik koma. Lanjut rumusnya seperti yang tadi, kita copy paste aja ya teman-teman. Kita ambil dari if, kita ambil rumusnya dari if ini. Copy, kita pastikan lagi di sini. Nanti kita edit lagi, paste agar tidak mengulang dua kali kita mengetik-ngetiknya. Untuk Romawi ini satu ini kita ganti menjadi 2 Romawi golongan kedua ya. Mana ada kalau golongan kedua ini terdapat pada kolom ke 3 ya teman-teman. Ini 1 2 3. Oh ya, ini salah teman-teman, saya salah tempat. Ini yang harus kita ganti golongannya, golongan 2. Di sini angka 2 ini kita ganti dengan angka 3 karena menerangkan kolom ketiga ya dari tabel bantu ini. Selanjutnya kita copy pastekan lagi, kita edit lagi teman-teman. Untuk golongan ketiga lagi ya, jadi golongan 1, 2 dan golongan 3 maka terdapat pada kolom ke 1, 2, 3, 4 ya, pada kolom keempatnya teman-teman. Kolom keempat, titik koma, dan jika selain dari itu adalah kolom kelima, kita langsung ketikkan sini yang kelima ya. Tutup kurung. Di sini tutup kurungnya kita berdasarkan if-nya ada berapa, maka kita tutup kurungnya sebanyak 3 karena if-nya ada 3, 1 2 3. Lanjut titik koma, kita sambung ke rumus VLOOKUP-nya ya. Kita ketikkan di sini 0, tutup kurung, enter. Maka sudah dapat nilai gaji pokoknya teman-teman. Rp700.000 sampai Rp525.000. Oke, untuk soal selanjutnya pada kolom tunjangan jabatan. Nah teman-teman, untuk kolom tunjangan jabatan ini kita menggunakan tabel bantu satunya lagi ya, tapi masih tetap pada rumus VLOOKUP. Di sini soalnya tunjangan jabatan adalah menggunakan tabel tunjangan sesuai dengan jabatannya. Oke, langsung aja kita ketikkan sini VLOOKUP. Ups, ada yang salah. Sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Di sini untuk kode acuannya pada kolom jabatan ya teman-teman. Jadi kita klik di sini dulu kode acuannya, titik koma, lalu kita blok tabel arraynya. Jangan lupa kita kunci dengan F4 ya. Kita kunci dengan F4. Titik koma, kita masukkan nomor indeksnya di sini. Untuk posisi jabatan terdapat pada kolom ke 2 ya.
kita ketikkan di sini angka 2, lanjut titik koma, kita ketikkan 0, titik kurung, enter. Oh ya teman-teman, di sini karena tadi dia ini menggunakan apa ya, tabel tunjangan kali gaji pokok ya, maka di sini rumusnya kita kalikan dengan gaji pokoknya. Dikali gaji pokok di sini terdapat pada kolom I7 ya teman-teman. Kita ketikkan aja secara manual I7, enter. Sudah dapat nilainya. Tunjangan jabatan adalah 21 sampai 10.500. Lanjut kita pada tunjangan keluarga. Soalnya tunjangan keluarga sini menggunakan rumus if ya teman-teman, karena ada keterangan logikanya. Jika statusnya kawin, maka tunjangannya sesuai dengan tunjangan tabel tunjangan kali gaji pokok. Jika statusnya belum kawin, maka dia tidak mendapatkan tunjangan. Maka di sini kita menggunakan rumus if ya. Kita ketikkan sama dengan if keterangannya adalah jika statusnya ya, kita klik di sini, statusnya adalah tanda petik jika statusnya kawin, maka keterangannya kita akan mengambil pada tabel tunjangan ini. Jika dia kawin, maka dia akan mendapatkan tunjangan keluarga ini ya. Jadi kita masukkan rumus VLOOKUP nya. Rumus VLOOKUP, karena kita akan mengambil data dari tabel bantu ini. VLOOKUP untuk kode acuannya adalah pada kolom jabatan ya. Ada kolom jabatan, kita klik di sini, titik koma, lanjut tabel arraynya dimasukkan, kita blok ya tabel arraynya. Jangan lupa teman-teman, kita kunci dengan menggunakan F4, titik koma. Di sini untuk tunjangan keluarga kita lihat ada pada kolom keberapa ya, yaitu kolom pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi untuk tunjangan keluarga sini kita ketikkan setelah tabel arraynya titik koma angka 4 ya, angka 4 titik koma, lanjut 0, tutup kurung, kita lanjutkan lagi dengan rumus if nya. Dan jika selain dari itu berarti dia tidak kawin, maka tidak mendapatkan tunjangan sama sekali, maka nilainya di sini adalah 0. Kita ketikkan sini titik koma, selain dari itu adalah 0 ya, tutup kurung. Di sini kita kali dengan gaji pokok seperti tadi. Kita kali dengan gaji pokok, berarti di sini I7 ya teman-teman, I7. Kita enter, kita scroll ke bawah ya, kita lihat dulu. I7 di sini ada 15.750 ya. Langsung ke soal pada kolom tunjangan anak. Ini teman-teman, karena rumusnya sama, tunjangan keluarga dan tunjangan anak serta tunjangan perum ini kita menggunakan rumus yang sama, jadi kita copy paste aja ya teman-teman. Nanti kita edit lagi untuk nomor indeksnya ya, untuk kolom keberapa dia di tabel bantu ini, nanti kita rubah di kolom tabel bantunya. Kita klik lagi ini, kita ambil rumus ini, kita copy,
kita pastikan di sini ya. Kita edit, kita lihat di sini untuk tunjangan anak ini terdapat pada kolom ketiga ya, di sini jabatan anak. Jadi di sini kita ganti ya teman-teman, nomor angka 4 ini, yang ini kita ganti dengan angka 1 2 3, dengan angka 3 ya. Langsung saja kita enter, kita scroll ya, nilainya sudah dapat teman-teman. $18.500 dan terakhirnya 10.500. Lanjut ke ini kolom pada tabel pada kolom perum ya. Ini kita mencari kolom perum, kita pastikan aja di sini rumus yang tadi sama seperti tadi teman-teman. Kita rubah di sini angka 4 nya, kita atur tunjangan perum ini pada kolom ke 1 2 3 4 5, pada kolom kelima ya. Maka angka 4 ini kita ganti dengan angka 5, enter, kita scroll ke bawah. Maka di sini sudah kita dapatkan ya teman-teman nilainya. Kita lihat dulu ya, udah pas. Lanjut ke kolom komisi ya teman-teman. Komisi ini menggunakan rumus if ya, karena dia memakai fungsi logika. Jika lama kerjanya lebih atau sama dengan 20 tahun, maka mendapat tunjangan sebanyak 25% dari gaji pokok. Dan jika lama kerjanya di bawah 20 tahun, maka dia tidak akan mendapatkan tunjangan. Jadi di sini kita menggunakan rumus if ya. Kalau jika ada kata-kata jika, itu berarti kita menggunakan rumus logika teman-teman, sama dengan if ya. Kita klik, keterangannya tadi apa ya, jika lama kerjanya ya, lama kerja ini oke, lebih besar atau sama dengan 20 tahun, maka keterangannya 25% tunjangannya kali gaji pokok, maka dia mendapatkan 25% ya. Kita ketikkan 25% kali gaji pokok, yaitu pada kolom I7 ya teman-teman, gaji pokok. Nah ini langsung kita klikkan aja di sini. Jika selain dari itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, berarti nilainya 0. Kita tutup kurung, enter. Ya udah kita dapatkan di sini nilainya. Kita scroll ke bawah, kita lihat dulu 175.000, di bawahnya 131.000. Oke teman-teman, sudah kita dapat nilainya. Kita langsung mengisi kolom selanjutnya, yaitu gaji kotor, dimana untuk gaji kotor ini adalah gaji pokok tambah tunjangan tambah komisi ya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus sum ya teman-teman. Kita ketikkan di sini sama dengan sum ya, udah ada, tinggal kita klik aja, kita jumlahkan di sini dari gaji pokok sampai komisi, kita enter. Maka sudah kita dapatkan nilainya untuk gaji kotornya 896.000. Kita scroll ke bawah, paling bawah di sini 719.000 ya, 250. Ya lanjut teman-teman, di kolom PPh ya, pajaknya kita lihat di sini kolom PPh-nya sama dengan 10% kali gaji pokok ya. Langsung aja kita ketikkan di sini 10% dikali gaji pokok.
Oh iya, ini sama dengannya tinggal ya. So you wanna be my enemy? You should've known I never kissed a ring. 10% My veins won't play safe. I don't belong with you. PPH di sini. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. 10%. Oh ya, lupa teman-teman. Di sini 10% kita kalikan gaji pokok ya. Enter. Maka kita dapatkan PPH nya 96. Oh, ada yang salah nih teman-teman. Mana ya salahnya? Oh iya, bukan gaji pokok teman-teman. Di sini kita kalikan gaji kotor. Maaf, ada yang salah tadi ya, gaji kotor. Oke, kita scroll ke bawah. Ya, nilainya sudah dapat teman-teman untuk PPH nya. Lanjut ke gaji bersih. Gaji bersih di sini gaji kotor kurang PPH ya. Langsung aja kita ketikkan sama dengan gaji kotor ini dikurang PPH sama dengan 806 ya. Kita scroll ke bawah. Ya udah dapat nilainya. Kita lihat dulu. 647, 806 ya udah. Untuk keterangan kerja kita lihat soalnya teman-teman. Di sini mengambil karakter terakhir dari kode ya. Kodenya di sini adalah yang ini. Karakter terakhir berarti sebelah kanan kita ngambil satu karakter ya. Berarti menggunakan rumus Reich. Di sini ada KTM. Dimana keterangannya di sini adalah jika T maka tetap, jika M maka mutasi, jika kodenya K maka kontra. Untuk itu di sini kita menggunakan rumus if ya, rumus logika. Kita ketikkan di sini sama dengan if right. Oke, kita klik di sini untuk mengambil teksnya. Berarti dia yang pertama dari sebelah kanan ya, dari posisi sebelah kanan. Kita ketikkan di sini angka 1, tutup kurung. Maka keterangannya adalah jika kodenya T maka tetap ya. Kalau kita copy paste lagi di sini, kita copy paste aja. Jika datanya di sini adalah